Selamat berjumpa pada hari ini. Saya mengajak kita kembali untuk mengisi bejana hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang senantiasa menyemangati kehidupan kita dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Terlebih dahulu mari saja kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, Tuhan pemilik penyelenggara hidup dan kehidupan kami. Kami bersama-sama kembali mau mengisi bejana hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu senantiasa menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, firman Tuhan pada saat yang baik ini saya ambil dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan ayat 5. Saya baca firman-Nya berkata begini. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dewasa ini ada kebanyakan orang dalam kehidupan ini, di dalam otaknya, di dalam kepalanya begitu banyak pengetahuan yang ia miliki. Terkadang hanya sampai pada pengetahuan, entah dia seorang pakar teologi atau pakar apa saja, ahli apa saja, tetapi terkadang menyebut dirinya sebagai orang beriman, namun di hatinya belum ada iman yang kuat, iman yang teguh. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus dia menyampaikan hal ini supaya dalam kehidupan orang-orang Kristen yang ada di Korintus maupun pada kita yang ada, agar dalam kehidupan jangan sampai kepala kita ini penuh dengan pengetahuan-pengetahuan, tetapi hati kita menjadi kosong. Karena itu saudara, saya berikan satu ilustrasi terkait dengan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, suatu hari seorang ahli atau pakar teologi, pakar biblika, ahli Alkitab sedang terlibat dalam suatu percakapan dengan serius, ya, dengan sangat serius dengan seorang yang pasti dia sangat lugu. Dia seorang beriman, tapi dia sangat lugu. Dan dalam kehidupannya dia selalu memiliki iman. Ini seorang Kristen yang lugu ini. Ketika percakapan itu terjadi, percakapan yang berada di dalam perahu, ya, ketika mereka melayari dalam satu pelayaran di laut lepas, dalam satu pelayaran yang ada itu terjadi tanya jawab, dan mulai dengan pakar biblika, ahli Alkitab ini, pakar teologi ini, dia bertanya kepada orang Kristen yang beriman, tapi dia lugu sekali. Pakar ini bertanya begini, apakah kamu mengerti tentang kristologi? Karena itu dijawab oleh orang Kristen yang lugu ini, yang sedang dalam perahu ini, wah, saya tidak tahu apa sih itu, Pak. Saya memang belum tahu itu. Jawab dari seorang Kristen yang lugu namun dia beriman. Kalau begitu, kamu hanya mempunyai keselamatan 75%. Nah, itu jawaban dari ahli teologi yang ada, ahli biblika yang ada. Kemudian pertanyaan lagi muncul dari ahli ini, apakah kamu mengerti filsafat Kristen? Yang pasti Kristen yang lugu ini, yang beriman ini, dia bilang, wah, apalagi itu? Apa itu, Pak? Saya tidak tahu. Itu jawaban dari orang Kristen yang lugu ini. Kemudian si ahli ini mengatakan, kalau begitu keselamatanmu hanya 50%. Saudara, pertanyaan lagi dia munculkan, apakah kamu tahu tentang soteriologi? Ini pakar biblika, ahli Alkitab ini, ahli teologi ini bertanya lagi.
si Kristen yang lugu ini, yang beriman, dikatakan ini, wah apa itu Pak? Saya makin bingung, saya makin tidak tahu. Lalu si pakar ini mengatakan, kalau begitu keselamatanmu hanya 25% saja. Nah, kemudian saudara, terjadi badai, ya, ombak besar menghantam perahu mereka, sehingga dalam situasi seperti itu mereka berdua tentu dalam keadaan bingung, ya. Kemudian si ahli teologi pasti dia sangat ketakutan, dia takut sekali. Terakhir pertanyaan muncul dari orang Kristen yang lugu ini, yang beriman dia. Dia bertanya, si anak Tuhan ini, dia bertanya, dia bilang begini, apakah Bapak bisa berenang? Oh, sama sekali tidak, Le. Nah, itu jawab si ahli biblika yang ada dengan gemetar. Tidak tahu, Le. Nah, lalu si orang Kristen yang beriman yang lugu ini bilang, wah kalau begitu Bapak akan binasa 100%. Wah, luar biasa ini saudara-saudara. Kita melihat dari ilustrasi yang ada ini, tentu saudara-saudara, kita melihat bahwa Kristus Yesus itu tidak pernah menyatakan bahwa ketahuilah banyak tentang saya. Tetapi Yesus Kristus berkata, percayalah kepadaku. Nah, itu, percayalah, berimanlah kepadaku. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, jangan sampai kepala kita ini penuh dengan pengetahuan saja. Pengetahuan memang penting, tapi kalau cuma pengetahuan saja lalu hati kita kosong, tidak ada iman, penuh dengan teori-teori tetapi tentu dalam kehidupannya kosong, tidak ada iman. Itu sama dengan binasa. Kalau dikatakan tadi oleh Kristen yang sejati, yang lugu itu, dia bilang 100% binasa. Saudara, firman Tuhan yang ada pada hari ini mengingatkan kepada kita supaya imanmu jangan bergantung kepada akal manusia, tetapi kepada kuasa Allah. Jadi dengan ini saudara yang saya kasih Tuhan, mari dalam kehidupan kita melakukan segala sesuatu yang ada ini tidak hanya dengan akal kita semata-mata, tetapi dengan iman kita kepada kuasa Allah, kuasa Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita dalam melakukan segala tugas, tanggung jawab, panggilan, pelayanan yang kita lakukan hari ini dan ke depan ini. Terpujilah Tuhan. Amin.